Ya, sementara Malaysia harus berjuang lewat kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia. Indonesia tenang-tenang aja, satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tenang-tenang sudah langsung ke putaran final. Dan kita akan tunggu nantinya banding seperti apa yang sudah akan dilakukan, karena ada pernyataan juga dari FAM bahwa ada kesalahan ya, pengiriman berkas atau apalah itunya dari seorang staf mereka ya. Tapi kok kenapa baru sekarang setelah sanksi itu turun baru ada kesalahan-kesalahan yang dikatakan ada pengiriman berkas, kalau soal semuanya dianggap sah berjalan dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ini semakin menghebohkan seluruh dunia persepak bolaan ya, atas kasus pemalsuan dokumen 7 orang naturalisasi yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Jadi FIFA menunggu banding dari FAM untuk bisa membuktikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh FIFA. Jadi saat ini saya kembali mereaksi channel YouTube Bung Ropan. Coba kita saksikan bersama ya. Wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya ingin berbicara melanjutkan dari apa yang selama ini sudah menghebohkan dunia, yang juga dianggap oleh para media di Malaysia sebagai sebuah aib ya, sebuah hal kegelapan ya, yang mencoreng nama baik ya di persepak bolaan Malaysia dengan kasus ilegal atau pemalsuan dokumen, yang akhirnya FIFA menjatuhkan hukuman terhadap 7 pemain naturalisasi Malaysia yang tampil di kualifikasi Piala Asia saat menghadapi Vietnam terakhir pada bulan Juni yang lalu, dan mereka menang dengan 4 gol saat itu. Banyak yang bertanya bagaimana hasil pertandingan tersebut, Bung. Apakah dihapus kemudian dengan perubahan peringkat FIFA yang bertambah sementara dengan pertandingan-pertandingan lainnya ya, sehubungan dengan kasus ini. Nah, kita tahu bersama bahwa sejak 2 hari yang lalu kan FIFA sudah menjatuhkan hukuman denda terhadap FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, sekitar 350.000 Swiss franc, itu 7,3 miliar rupiah, dan setiap pemain dari 7 pemain tersebut harus juga membayar uang sekitar ya 40 sampai 42 juta lah kalau dia dirupiahkan ya, teman-teman. Nah, FIFA saat ini sedang menunggu banding dari Malaysia, dari FAM. Ya, itu yang diberikan oleh FIFA ya, bahwa mereka harus bisa melihat dulu semua segala sesuatu dan ada banding baru diputuskan lagi ya, tentang apa yang nantinya dilakukan oleh FIFA setelah banding itu mereka terima. Jadi pihak FAM sedang menyusun kemungkinan untuk banding ini ya ke FIFA. Nah, ada pembelaan juga dari AFC. Nah, kali ini lewat Sekjen ya, Datuk Seri Winsor John, yang mengatakan bahwa Malaysia itu tidak dihukum ya, timnas katanya. Yang dihukum adalah federasinya FAM dan 7 pemain tersebut oleh FIFA. Tim Malaysia akan terus berjalan. Jadi peluang ikut di kualifikasi masih terbuka. Saat ini kan Malaysia sedang memimpin klasemen setelah mengalahkan Nepal dan Vietnam dengan 6 poin. Nah, itu tidak ada pengaruh, kata Sekjen ya. Untuk ini memang perlu diperdebatkan juga, perlu dilihat, karena kalau ada pasal-pasal yang menentukan, kalau kemarin kan ada pasal 22 kode disiplin di FIFA itu yang sudah menyatakan tentang pemalsuan dokumen ini sehingga mereka dijatuhkan hukuman. Tapi ada pasal-pasal lain juga, pasal 55 korelasi dengan pasal 31, yang di situ juga menerangkan bahwa jika ada pemain ilegal yang tidak sah memperkuat sebuah tim, itu otomatis gugur ya, kalah di kalangan AWO karena memperkuat tim dengan status nggak jelas. Nah, ini yang dilakukan oleh 7 pemain mereka. Tapi mungkin ada pembelaan dari Pak Winsor John ini, yang dihukum adalah federasi dan 7 pemain, sementara tim nasional akan berjalan. Sedangkan 7 pemain itu bermain buat tim nasional. Nah, itu makanya FIFA sedang menanti banding. Mereka mempelajari dulu banding itu, baru ada putusan-putusan lain yang akan terjadi. Apalagi ada salah satu menteri yang mengatakan bahwa mungkin ada pihak-pihak lain yang iri dengan melihat kemajuan sepak bola Malaysia, tapi sebenarnya apa yang diiri? Indonesia aja sudah melangkah begitu jauh saat ini kan. Kalau Malaysia kan tidak lolos sampai putaran ketiga. Kita sekarang sudah lolos sampai putaran keempat pra Piala Dunia sebagai satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Jadi tidak perlu kalau siapapun, apalagi kalau arah itu dilakukan terhadap Indonesia. Kita lebih maju untuk saat ini ya.
Lolos ke Piala Asia aja kita nggak perlu lewat kualifikasi, ya kan? Kita langsung lolos. Ya, sementara Malaysia harus berjuang lewat kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia. Indonesia tenang-tenang aja, satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tenang-tenang sudah langsung ke putaran final. Dan kita akan tunggu nantinya banding seperti apa yang sudah akan dilakukan, karena ada pernyataan juga dari FAM bahwa ada kesalahan ya, pengiriman berkas atau apalah itunya dari seorang staf mereka ya. Tapi kok kenapa baru sekarang setelah sanksi itu turun baru ada kesalahan-kesalahan yang dikatakan ada pengiriman berkas, kalau soal semuanya dianggap sah, berjalan dengan baik, termasuk naturalisasi 7 pemain ini yang dikatakan bahwa FIFA sudah mengetahui ya. Kemudian semua dengan proses berjalan dengan bagus. Kalau FIFA mengetahui ya, tidak mungkin FIFA akan menjatuhkan hukuman terhadap 7 pemain ini yang dianggap dokumennya tidak lengkap ya. Kemudian juga kepada FAM. Bahkan ada 4 klub di antara 7 pemain ini sudah menyetop tidak memainkan pemain-pemain mereka yang terhukum setelah dijatuhkan hukuman oleh FIFA ya. Termasuk dari satu main di Spanyol ya, Facundo yang bermain di Deportivo Alaves, itu sudah dilarang. Ada 4 ya, yang Vélez Sarsfield kalau nggak salah di Argentina juga, American ya, yang terjadi di sana, Salamanca ya. Klub-klub mereka itu sudah melarang pemain-pemain yang terlibat yang diumumkan oleh FIFA untuk beraktivitas, karena mereka kan dihukum 12 bulan 1 tahun untuk tidak beraktivitas di semua ajang ya sepak bola, sehingga ya mereka diturutin oleh para klub-klub di mana pemain itu berada ya. Makanya sekarang kan pihak FAM sedang menyusun ya surat-surat yang lengkap untuk diajukan sebagai banding ya. Kita akan tunggu saja bagaimana ya kelanjutan dari kasus ini, karena kasus ini memang sudah menggegerkan ya, bukan saja mungkin di media-media di Malaysia, tapi seluruh dunia tahu, apalagi di klub-klub yang 7 pemain itu berada ya. Tapi ya kita nantikan saja ya apa yang terjadi. FIFA memberikan ruang itu diberikan kepada FAM. FAM punya hak untuk melakukan banding ya, dan nantinya akan ada keputusan lagi soal apa yang dikatakan oleh Sekjen AFC ya. Termasuk kita akan tunggu apakah memang timnasnya akan terus berjalan ya, karena banyak yang menyatakan kan, termasuk pertandingan lawan Vietnam, soal hasilnya tentunya ya. Kita akan melihat ya jalan proses ke depan dengan kasus ini. Oke teman-teman, sampai di sini dengan saya Bung Ropan berbicara soal pemalsuan atau ada dokumen yang dianggap tidak sah ya. Harus ada pembuktian dari pihak FAM bahwa 7 pemain ini benar-benar sah dari akte kelahiran mereka dan semua garis keturunan mereka, kakek neneknya itu harus benar-benar sah, sehingga itu baik adanya semua transparan. Yang dibutuhkan sekarang adalah transparansi. Semua harus terang benderang yang harus dilakukan, tidak boleh ditutup-tutupi ya. Semua tentunya ini agak berbeda dengan Indonesia yang memang lebih jelas ya, karena mengurus sesuatu itu dengan teliti tanpa ada garis keturunan. Di Indonesia tidak boleh, hanya punya garis keturunan, dan itu dicari semuanya mendetail baru bisa dilakukan. Prosesnya itu bertahap ya, dari Menpora ke Menkumham, terus dibicarakan di DPR RI, Presiden juga harus cek di sekretariat, Presiden harus teken, banyaklah diambil keputusan di paripurna, baru diambil sumpah sah sebagai warga negara Indonesia. Ya semoga apa yang terjadi di Malaysia ini itu ada jalan keluar terbaik ya, mereka bisa membuktikan semua ini baik, sah, sehingga bisa menjernihkan semua masalah ini dengan baik. Ciao. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.